Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di sore hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Wajah-wajah yang penuh dengan cahaya karena masih terang, maka wajah-wajah kalian semua nampak bercahaya karena belum terbenam matahari. Sampai ibu-ibu cincinnya sampai kemari itu luar biasa daripada cahaya-cahayanya ya. Biasa ibu-ibu sekarang kalau bertanya harus begini pertanyaannya, mau nanya nih Ustadz, Syekh gitu, mau nanya biar kelihatan cincinnya. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Jami' Al-Huda yang alhamdulillah dengan izin Allah beliau datang tadi tapi telat sesudah saya datang. Karena beliau pejabat, maka biasa pejabat datangnya belakangan. Dan Bapak Kepala Desa masih hidup beliau. Bapak Kepala Desa insya Allah beserta jajaran, beliau sedang ada urusan dengan alam ghaib, maka beliau belum bisa hadir. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, para jemaah semuanya yang insya Allah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya tim hadrah yang masya Allah hampir satu RT sendiri. Tim hadrah tadi saya lihat dari sebelah sana sampai sebelah sini itu hadrah semua, masya Allah. Itu tim hadrah paling besar yang saya lihat seumur hidup. Ini baru-baru yang nampak, belum lagi yang tidak nampak di sekitar-sekitar mereka. Wabil khusus lagi kepada ibu-ibu majelis taklim yang bajunya serba kuning semua, kayak warna kursi. Maka saya dari tadi bingung, kalian partai apa sebenarnya? Saya dibawakan semangka warna, jilbab ibu-ibu warna, kursinya warna. Kita mau dibawa kemana? Biasanya yang berkuasa yang nampak lebih banyak, tapi nampak di sini yang berkuasa cuma 2 orang doang. Warna merah, yang lain warna kuning. Kalau saya sih suka warna merah yang ada di uang. Tapi warna merah yang lain tidak. Wabil khusus lagi kepada para pedagang yang tadi mensedekahkan ya dagangan mereka luar biasa. Itu diminum oleh orang-orang beriman, para pencinta Nabi, duduk di majelis ilmu, memperingati Maulid Nabi, duduk di rumah Allah, mereka masya Allah dapat pahala. Kita lagi panas-panasan, ada yang minum es, ada sate, macam-macam di luar. Saya belum lihat, walaupun ya, maka dari tadi ditawarkan, saya bilang tunggu aja selesai kajian. Tapi antara yakin dan tidak yakin bahwa masih ada makanan di luar. Dengan yakin udah habis sama kalian. Kalian makan-makan tapi nggak kelihatan juga makannya. Masih kecil-kecil juga ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus lagi kepada MC kita, ngomong apa tadi nggak tahu saya. Saya kirain beliau kerasukan.
Kok pakai bahasa gaib gitu? Ternyata bahasa Jawa. Sama pengurus masjid juga kerasukan juga. Nggak tahu pakai bahasa apa. Ini bahasanya sama apa beda? Sama ya, Masya Allah. Hah? Bahasa gaib, Masya Allah. Saya baru bisa bahasa Betawi sama bahasa Indonesia. Kalau mau bisa bahasa Jawa harus nikah sama orang Jawa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau bertanya. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Kita sudah puluhan tahun hidup di dunia, ikuti Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, rindu Nabi Muhammad, betul? Setiap tahun, setiap bulan, ada yang setiap minggu baca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah kalian pernah mimpi Nabi? Tidak. Ada apa dengan diri kita? Jangan-jangan hati kita ini kurang beres, kurang bersih. Masa seumur hidup saya cinta Nabi, pengikut Nabi, sekalipun Nabi nggak pernah hadir. Pesawat itu mendarat kalau landasannya sudah siap. Pesawat itu mendarat di bandara kalau diizinkan oleh menara di bandara, ayo mendarat. Cuaca bagus, mendaratnya dengan landasan yang bagus, berarti gampang mendarat, aman mendarat. Tapi kalau landasannya belum siap, pesawat tersebut tidak bakalan mendarat, akan kembali ke bandara yang dia terbang tadi atau ke bandara terdekat. Disebut mendarat darurat karena kondisi cuaca dan lain. Nabi tidak bakalan, halo? Nabi akan mendarat, akan ziarah ke hati yang siap menerima Nabi. Dan Nabi tidak bakalan ziarah ke hati yang tidak menerima Nabi. Ada yang bilang, siapa yang bilang aku tidak menerima Nabi? Buktinya di rumahmu tidak ada buku hadis Nabi. Buktinya di rumahmu ada Al-Quran tapi tidak dibaca-baca. Buktinya Nabi tidak berkunjung kepadamu karena engkau memiliki hati yang kotor. Ah, tuh lihat, kerasukan lagi. Di sini ada apa ini? Perlu diruqyah apa? Tadi anaknya, yang sebelah saya Ustadz Gali itu anaknya itu warna pink tuh yang Hello Kitty kecil itu, yang duduk di pangkuan saya itu kan. Mungkin dia bosan katanya, ganti bapak aja cari yang mancung. Astagfirullah. Sampai itu biasa anak kalau orang lain nggak kenal, apalagi orang luar masih ada segan gitu. Ini enggak, udah kecil aja udah bergaya. Udah naksir sama suami orang. Astagfirullah. Antum bisikin apa anakmu? Dia duduk dan saya kasih minum itu apa? Es, dan disetut es habis. Masya Allah, separuhnya itu habis. Dia cuma diam aja tuh lihat. Oh, berarti dia mau ganti bapak. Bagaimana Nabi bisa hadir di dalam hati kita sedangkan kita masih ada permusuhan dengan suami kita? Bagaimana Nabi bisa hadir ketika ada permusuhan antara kita dan orang tua kita? Bagaimana Nabi bisa menziarahi kita ada permusuhan antara kita dan teman kita, tetangga kita, sahabat kita, keluarga suami, keluarga istri? Jangan-jangan Nabi tidak hadir menziarahi hati ini karena hati ini masih ada iri, masih ada dengki, masih ada hasud, masih ada kotoran-kotoran yang nempel di dalam hati. Hati itu putih seperti gamis putih. Kalau terkena noda hitam terlihat tidak? Kelihatan. Maka itu selalu dianjurkan untuk membersihkan hati terus. Wudhu itu bukan cuma hanya wudhu zahir, tapi wudhu batinnya juga. Jangan cuma hanya membersihkan anggota tubuh tapi hatinya tidak pernah dibersihkan. Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu kau bersihkan, bukan pakaian itu zahirnya doang. Tapi hati, percuma punya pakaian bagus tapi hatinya kotor. Percuma punya pakaian dan wajah yang indah, cantik, tampan, tapi isi hatinya busuk.
Nabi tidak bakalan menziarahimu. Kita kalau punya harta, kita yang datang menziarahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan ibadah haji dan Tapi kalau saya tidak punya uang, minimal Nabi yang menziarahi saya. Ketika saya mencintai beliau, merindukan beliau, ketika saya berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah sosok yang mulia, manusia sempurna. Seorang murid datang kepada guru, "Ya Syekh, aku mau mimpi Rasulullah." Kata gurunya, "Gampang sekali, nanti maghrib atau malam kamu ke rumah saya menjamu kamu malam ini." Lalu gurunya menyiapkan makanan malam, dan makanan itu asing semuanya. Makanan yang dihidangkan asing. Lalu guru mengatakan, "Jika engkau ingin mimpi Nabi, makan itu makanan sampai habis dan tidak boleh minum sampai subuh." Karena murid berkeinginan mimpi Rasulullah, akhirnya dimakan. Ketika beliau makan makanan tersebut dan beliau tidak diperbolehkan untuk minum sampai pagi hari, akhirnya murid tersebut makan, tidur. Selesai bangun tidur, datang ke gurunya. Gurunya bertanya, "Apakah kamu tadi malam mimpi Nabi?" "Tidak." "Nabi tidak hadir dalam mimpi?" "Tidak." "Kamu gak lihat Rasulullah?" "Tidak sama sekali." "Terus kamu lihat apa semalam?" "Aku mimpi minum air. Aku mimpi semua jenis air. Air laut, air sungai, air terjun, semua air." Kata gurunya, "Itulah Rasulullah. Karena kalau engkau mau tidur, terbawa dalam pikiran dan hati Rasulullah, yang hadir dalam mimpi Rasulullah. Tapi karena kamu membawa dalam hati dan pikiranmu air, maka yang hadir di dalam mimpi adalah." Pernahkah kita mau tidur, kita membayangkan kemuliaan Rasulullah? Kita berbanyak sholawat kepada Nabi? Pernahkah kita membayangkan, "Ya, saya berbanyak sholawat aja deh, lepas handphone dulu, saya berbanyak sholawat, nanti Nabi akan hadir di dalam mimpi"? Ternyata tidak. Ternyata Rasulullah tidak hadir di dalam mimpi. Ternyata Rasulullah tidak mengunjungi saya. Malu kalau saya maaf, yang dekat aja Nabi gak datang, apalagi jauh. Nabi kalau berdiri di sini salamin kita semua, siapa yang akan disalamin Rasulullah? Siapa yang dicuekin Rasulullah? Siapa yang Nabi lihat wajahnya tersenyum? Siapa yang lihat Rasulullah akan berpaling dari menghadap orang tersebut? Sahabat itu cinta kepada Rasulullah, cinta kemuliaan akhlaknya, cinta dengan ketampanannya, cinta dengan perilakunya, cinta dengan segala-galanya dari Rasulullah. Maka sampai Hasan bin Thabit radhiyallahu an, sebelum Muslim, sebelum jadi masuk Islam, beliau itu seorang penyair. Tahu sendiri penyair itu kalau bikin lagu, bikin qasidah, kadang-kadang mencela orang, menghina orang dalam syairnya. Dan itu kebanggaan bangsa Arab pada saat itu. Akhirnya Hasan bin Thabit dibayar orang musyrik, "Nih, kamu bayar kamu untuk menghina Muhammad." Dia bilang, "Ya udah, diterima uang." Akhirnya dia lihat apa? Dia ngintip Rasulullah, siapakah dia? Dia belum kenal. Akhirnya Nabi lewat di depan dia, tiba-tiba beliau balik lagi mengembalikan uang tersebut kepada orang musyrik. Dia bilang kepada mereka, "Aku ini nggak bisa menghina dia karena orangnya sudah sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki udah sempurna, orangnya rupawan, orangnya indah, orangnya tampan. Apa yang saya mau hina? Matanya bagus, alisnya bagus, hidungnya bagus, mulutnya, semua indah." Sampai Hasan bin Thabit membuat sebuah syair yang sangat indah. Coba perhatikan. "Wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini, wa atyabu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, qamarun 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 sidna nabi qamarun
beliau terpesona sehingga beliau membuat syair, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, mata saya tidak pernah melihat orang yang lebih rupawan dari Nabi, lebih tampan, lebih indah, lebih elok dari Rasulullah. Wa atyabu minka lam talid nisa'u, dari dirimu tidak pernah ada seorang wanita melahirkan seorang laki-laki sepertimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau lahir tidak ada celahnya, tidak ada aibnya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, engkau lahir seperti yang kau kehendaki. Maka Rasulullah SAW kalau kita bayangkan, coba perhatikan, tidak pernah kita dengar gambaran Rasulullah seperti apa, pernah tidak? Pernah nggak diceritakan ciri-ciri poster tubuhnya Nabi? Belum? Udah pernah belum? Coba dihayati, saya akan menceritakan Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Halo? Nabi per poster tubuh tidak terlalu tinggi
dan tidak pendek, sedang. Nabi SAW berbus tertubuh sedang, menawan. Nabi SAW rambutnya kadang-kadang tergerai sampai di bawah telinga, kadang-kadang sampai ke bahunya. Rambut Nabi hitam, agak kecoklatan karena sering pakai minyak rambut. Nabi sering pakai minyak rambut sehingga dikirain tukang minyak. Nabi SAW kalau mencukur rambut botak selesai tahallul, 4 kali umrah, 1 kali haji. Dahi Nabi lebar, alis Nabi hitam pekat, hitam melengkung seperti lingkaran hilal. Antara dua alis Nabi tidak menyatu. Di antara dua alis Nabi ada urat saraf. Kalau Nabi marah kelihatan. Hidung Nabi mancung dengan ujung kecil, di atasnya terdapat cahaya. Kalau diperhatikan dari jauh, dianggap Rasulullah hidungnya mancung agak ke atas. Bulu mata Rasulullah panjang. Bola mata Nabi yang hitam-hitam banget, yang putih-putih banget. Wajah Nabi, kulit Nabi tidak putih dan tidak hitam, agak kecoklatan sedikit. Nabi SAW wajahnya bundar. Wajahnya apa? Pipi Nabi berpipi lembut, berjenggot lebat. Mulut Nabi lebar, menunjukkan Nabi fasih berbicara. Orang makin kecil mulutnya kayak kumur-kumur, nggak jelas ngomong apa. Betul? Maka Nabi wasi'al fam, dhari'al fam, mulutnya lebar, menunjukkan kalau Nabi ngomong fasih. Nabi kalau berbicara mengulangi pembicaraannya 3 kali. Nabi tidak banyak bicara, dan kalau bicara tidak berlebihan atau kurang, pas. Nabi berbicara kalimat singkat padat, disebut jawami'ul kalim. Nabi SAW bergigi rapi seperti embun. Sahabat mengatakan kalau Nabi berbicara seperti ada cahaya keluar antara gigi Rasulullah. Uban yang ada di rambut Nabi dan jenggotnya tidak lebih dari 20 uban. Di jenggot, di sini di bawah bibir, dan di tengah kepalanya. Rasulullah SAW badannya tegar dan tegap. Nabi antara pundak ini sama ini lebar. Perut Nabi sama dadanya rata, kayak kita ini. Rata dikit, mancung dikit. Dada Nabi sama perutnya rata menunjukkan Nabi itu sehat pola hidupnya. Rasulullah SAW kalau berjalan dengan tegap, mengangkat kaki dengan kuat, meletakkannya dengan lembut. Rasulullah SAW kalau duduk lebih nampak dibanding semua orang. Mukjizat untuk Rasulullah, biar tidak ada yang lebih nampak dari beliau. Nabi SAW bersendian yang besar. Jari jemari Rasulullah itu panjang. Kaki Nabi halus mulus, kalau disiram air akan ngalir. Rasulullah SAW kalau berjalan cenderung ke depan seperti orang turun dari turunan yang tinggi. Langkah Nabi panjang, jalannya cepat, maka beliau menyuruh sahabat jalan di depan. Kalau mereka di belakang, mereka ngejar lari. Maka Nabi bilang, kalian di depan, aku di belakang. Adab. Nabi kalau menunjuk tidak menggunakan telunjuknya atau jempol kayak orang Jawa, tapi Nabi menggunakan seluruh telapak tangannya. Wahai fulan, itu adab tinggi. Barang siapa melihat Nabi pertama kali akan segan. Kalau sudah dekat dengan Nabi jatuh cinta karena kemuliaan akhlaknya, murah senyumnya, perhatian dan pedulinya. Nabi kalau marah, Rasulullah cukup berpaling saja, a'rada wa asyah. Kalau Nabi SAW sedang bahagia, menundukkan kepala dan tersenyum. Senyum Nabi paling keras, tawa Nabi paling keras adalah tersenyum sampai kelihatan di geramnya. Nggak kayak kita, hahaha gitu tadi, kayak yang kerasukan tadi. Tidak. Maka Rasulullah SAW kalau tertawa paling keras adalah tersenyum. Nabi SAW lebih banyak menundukkan kepala melihat ke bawah dibanding melihat ke atas, bentuk tawadhu kepada Allah.
Nabi lebih banyak menundukkan kepala dan dilihat seperti orang merenung, orang sedang berpikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau marah berpaling, kalau bahagia menundukkan kepala. Kalau Nabi SAW berbicara, sahabat duduk di depan Nabi menunduk kepala semua, sehingga orang merasa bahwa kayak ada burung di atas kepala sahabat Nabi yang duduk mendengarkan Nabi bicara, dan mereka menundukkan kepala sehingga seperti ada burung takut terbang. Kalau Nabi selesai berbicara, baru mereka bicara. Tidak berani mereka bertengkar di hadapannya. Jika beliau memerintahkan, mereka berebut siapa yang melaksanakan perintah. Saking cinta sahabat kepada Nabi, ada yang ngurusin sandalnya, ada yang ngurusin tongkatnya, siwaknya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sandal Nabi di, tongkat Nabi diurus, siwak Nabi diurus. Nabi SAW tidur, Nabi SAW kalau tidur tidak pernah ngorok, nggak pernah kayak kita ini tidur kayak bajai. Nabi tidak pernah ngorok, tapi ada suara angin kayak gini. Ada sebagian orang, saya lihat di kakek saya di Mesir, tidurnya begitu, kayak ada angin gitu. Tapi Nabi tidak pernah ngorok. Mata Nabi kalau tidur, tapi hatinya nggak pernah tidur. Nabi SAW kalau bersalaman dengan orang, Nabi mengucapkan salam dulu dan bermusafahah, berjabat tangan. Nabi tidak pernah melepaskan tangannya dahulu. Nabi kalau berbicara, kalau menunjuk menggunakan seluruh telapak tangannya. Kalau Nabi takjub dibalikan seperti ini. Nabi kalau berbicara diginiin tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat menyentuh telapak tangan Nabi, katanya lebih lembut dari sutra. Mereka kalau bersalaman dengan Nabi, wangian yang ada di tangan Rasulullah nempel di tangan mereka berjam-jam masih kecil. Nabi kalau melewati satu jalan berjam-jam masih kecium Nabi lewat sini tadi. Kayak kita punya teman jarang mandi, kita kenal baunya fulan. Tapi Nabi lewat satu jalan, Nabi SAW berjam-jam mereka masih kecium harumnya. Rasulullah alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau makan, beliau suka makan. Kalau tidak, beliau diamkan. Tidak pernah ada orang yang merasa tersinggung dari Rasulullah. Dan Nabi SAW adalah orang yang sempurna. Sahabat Jabir bin Samurah mengatakan, aku melihat Nabi mengenakan pakaian merah di malam bulan purnama. Aku melihat bulan dan wajah Nabi, ternyata Nabi lebih elok dari rembulan. Nabi lebih tampan, lebih rupawan. Nabi lebih indah. Nabi kalau berjalan tidak ada bayangannya. Nabi kalau berjalan di tempat yang ada cahaya, apa matahari, apa bulan, apa lampu, tidak pernah ada bayangannya. Kalau kita punya bayangan, anak-anak kecil ngejar bayangan kita, injak. Anak kecil itu kalau lihat bayangan, ngejar dia, injak. Benar betul? Kalau Nabi, Allah jaga bayangannya sehingga tidak diinjak orang kafir. Bayangan Nabi dijaga, apalagi Rasulullah. Rasulullah SAW, beliau sering menggunakan minyak wangi, kesukaan beliau. Beliau sedang tidur di rumah Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik. Nabi tidur qailulah, tidur siang hari. Biasa di Timur Tengah itu gurun pasir, panasnya bukan main, keringatan. Kalau di sini, kita di Indonesia panas, di sana juga panas, tapi di sini lembab. Di sana Nabi SAW tidur di rumah Ummu Sulaim, Nabi keringatan. Itu keringatan Nabi itu kena di dalam kasurnya, karena dari kulit diambil keringatan Nabi, dimasukkan di botol minyak wangi. Kata beliau, keringatanmu ya Rasulullah lebih harum dibanding minyak wangi. Nabi kalau cukur rambut, mereka berebut mencari satu helai rambut Nabi. Rambut Nabi nggak pernah jatuh ke tanah. Kalau Nabi cukur rambut, mereka berebut mengambil satu helai rambut. Antri. Maka dari saat sampai sekarang masih ada rambut Nabi yang kita dipegang sama sebagian ulama. Halo? Jelas? Ya, biar kelihatan bercahaya semua. Jadi rambut Nabi gak pernah jatuh di tanah. Dan Nabi kalau cukur rambut, langsung antri sahabat yang minta satu helai rambut.
Mereka kalau sakit, satu helai rambut itu dicelupkan dalam air, diminum, sembuh. Tabarruk dengan Rasulullah. Kita kadang-kadang sama kiai, sama ustadz, bekas minumnya kita minum, betul nggak? Apalagi ini Rasulullah. Ya, belum tentu ini kayak beliau ini contoh. Bekas dari minumnya, sedotan itu kalau diminum sama lalat bisa mati. Bekas dari mulutnya, betul nggak? Tapi kalau dari bekas Rasulullah jadi obat. Kalau bekas dari kita belum tentu jadi obat. Tuh, lihat bekas beliau tuh. Lalat aja minum, di bekas beliau meninggal, astagfirullah. Apalagi manusia. Astagfirullah. Jadi Rasulullah SAW bekasnya itu jadi obat untuk para sahabat. Rasulullah SAW pernah satu malam Sayyidah Aisyah kehilangan jarum di kamar. Udah gelap, beliau nggak lihat, ternyata ada Rasulullah. Pas ada Rasulullah, kata beliau, kayak kamar itu bercahaya. Sampai beliau menemukan jarum. Bayangin cari jarum di rumah yang kecil dan gelap gulita. Bayangkan karena cahaya dari wajah Rasulullah, beliau bisa menemukan tuh jarum. Nabi SAW kalau berjalan seperti tadi, tidak ada bayangan. Allah jaga bayangan Nabi tidak diinjak orang kafir. Nabi SAW kalau berjalan bersama sahabat, Nabi merasa dirinya paling rendah di antara mereka, bukan paling tinggi. Tawadhu dari Rasulullah, merasa dirinya paling biasa saja. Mereka pernah melakukan perjalanan, kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, ayo kita bikin kambing guling. Ada seorang sahabat bilang, aku yang sembelih. Sahabat yang lain bilang, aku yang kulitin. Sahabat yang lain bilang, aku yang masak. Nabi SAW bilang, aku yang kumpulin kayu bakar. Itu ngambil yang lebih berat. Kata sahabat, duduk manis ya Rasulullah, kami yang melayani. Kata Nabi SAW, tidak, aku tidak mau terlihat lebih bagus dari kalian. Ada orang pernah melihat Rasulullah gemetar, ketakutan. Kata Nabi, wahai fulan, santai saja. Aku ini orang biasa saja. Ibu saya dulu di kota Makkah suka makan roti kering. Roti-roti yang kering itu kalau dimakan itu luar biasa. Itu kesederhanaan yang ada pada diri Rasulullah. Maka kita bertahun-tahun pernah membayangkan mulia ini. Sallallahu. Bayangkan bertahun ikut Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad SAW tidak pernah hadir di dalam mimpi. Maka coba kalau kita pikirkan, saya mengikut Nabi, ada yang usia di sini 20, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 60, mungkin ada 70 lebih besar. Ya, itu coba pernah nggak kita mimpi Nabi? Loh, kenapa nggak pernah berpikir ada apa dengan diri saya sampai Nabi tidak mengunjungi saya, tidak hadir di dalam mimpi? Maka saya sekarang saya akhiri dengan berbagi amalan kepada kalian yang ingin mimpi Rasulullah Muhammad SAW. Boleh direkam, boleh dicatat. Silahkan ingat juga, bebas. Amalan agar mimpi Rasulullah dari ulama. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, merindukan beliau. Apa? Yang ketiga, melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad. Berarti yang pertama mencintai Nabi, merindukan Nabi, melaksanakan sunnah Nabi. Yang keempat, mencintai apa yang dicintai Nabi. Nabi cinta sholat berjamaah, sholat berjamaah. Nabi cinta puasa sunnah, kita puasa sunnah. Nabi cinta apa? Puasa sunnah, sunnah. Nabi SAW cinta sholat malam, ya sholat malam. Nabi cinta dengan bersedekah, bersedekah. Nabi cinta dengan bayar zakat, bayar zakat. Nabi cinta dengan haji dan umrah, kita juga demikian. Maka kita mencintai apa yang dicintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Terus amalan berikutnya, yang ingin mimpi Nabi, diniatkan baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr 21 kali. Surat apa? Al-Qadr. Surat apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Berapa kali? Diniatkan, duduk itu sejenak, setengah jam, duduk baca dengan niat, ya Allah bisa menghadirkan Rasulullah dalam mimpi. Inna anzalnahu fi lailatul. Ada yang bilang, saya udah baca tapi belum juga. Loh, itu kan Nabi. Kita kalau ada perlu sama orang, kita telepon, benar nggak? Kalau belum diangkat, kita telepon lagi nggak? Sampai dia, begitu Rasulullah kita telepon terus sampai beliau ngangkat. Sampai beliau, ya Rasulullah aku mau jumpa, ya Rasulullah aku mau jumpa. Beliau nggak ngangkat. Sampai beliau ngangkat, insya Allah. Yang biasa orang kalau sering ketok pintu, lama-lama dibukain nggak? Kalau ada orang bilang, ngapain Papa kesini? Saya kan udah bilang, Papa pergi aja, ngapain balik lagi?
ketok pintu lagi, dibukain nggak? Lama-lama orang yang sering ketok pintu dibukain. Begitu kalau ketuk pintu hati Rasulullah, Rasulullah akan hadir dalam mimpi. Baca surat Al-Qadr 21 kali. Kemudian berikutnya amalan membaca surat Al-Muzammil. Surat apa? 41 kali. Berapa kali? Surat Al-Muzammil 729. Ya ayyuhal qumil laila illa qalila. Surat Al-Muzammil dibaca 41 kali. Surat Al-Qadr 21 kali. Surat Al-Muzammil 41 kali. Ingin mimpi Rasulullah, baca surat Ad-Duha. Surat apa? 40 kali selama 40 hari. Surat apa? Berapa kali? Berarti sehari berapa kali? 40 kali selama 40 hari. Atau boleh baca surat Inna a'tainaka. Boleh baca surat Inna a'tainaka al-Kautsar 1000 kali di malam Jumat. InsyaAllah mimpi Rasulullah Muhammad. Kalau ada yang bilang aku susah baca ini semua, berwudu. Halo? Berwudu, duduk sebelum tidur di kasur, baca Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. 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 Diulang-ulang sampai Anda tertidur. Murid yang mimpi air karena sebelum tidur menghadirkan air. Kalau sebelum tidur menghadirkan Rasulullah, bayangannya, wajah indahnya, Nabi akan hadir di dalam mimpi kita. Amin ya Rabbal. Semoga Rasulullah memberi syafaat kepada kita semuanya. Dan kita semua diakui sebagai pencinta Rasulullah, sebagai umatnya Rasulullah, sebagai pengikut Rasulullah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang diridhai Allah dan di akhirat bersama Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Terima kasih kepada guru kita Syekh